Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Callme V75 smartwatch yang lengkap banget ya, paket lengkap lah untuk kelas harga 400 ribuan. GPS ada, kompas ada, altimeter, barometer pun ada. Jadi fitur outdoornya udah lengkap lah ya. Dan ini jarang banget kita temukan di harga 400 ribuan aja. Tapi gimana dengan kualitas dari sensor yang ditanamkan di smartwatch ini? Terutama yang paling penting itu heart rate sensornya. Karena bagi pegiat olahraga seperti lari, heart rate itu yang paling penting. Biar gak kebablasan olahraganya. Bahaya kan? Oke, seperti apa data laporan olahraga, GPS, dan juga data heart rate dari smartwatch ini? Langsung aja kita mulai. Pertama, untuk experience lock GPS di smartwatch ini gak bisa dibilang cepet ya, tapi gak lama juga sebenarnya. Jadi agak sedikit bersabar, mungkin sekitar 30 detik sampai 1 menit, dan itu yang sering terjadi. Ya, di beberapa kali percobaan untuk lock GPS seperti itu. Tapi itu gak perlu banyak diprotes ya. Kembali lagi harus diingat, harap dimaklum ini smartwatch budget ya, 400 ribuan aja. Udah buatin GPS pun ini udah sangat disyukuri. Oke, lanjut kita ke data laporan olahraga yang ditampilkan di smartwatch-nya. Kita ke menu dan catatan latihan. Oke, paling pertama di sini ada seperti ini ya. GPS berjalan, karena di bahasa Indonesia itu nggak ada lari. Dua-duanya berjalan, mau jalan ataupun lari. Di olahraga itu jalan. Tinggal dilihat aja animasinya ya, atau ikonnya lah, yang jadi pembeda jalan dan lari. 3,2 km ya. Kemudian kita klik di sini ada rute, mini rute seperti ini. Nice ya. Kita geser lagi ke bawah, ada durasi, kemudian langkah total selama olahraga, total kalori, kemudian average heart rate 117 bpm. Ini saya jarang-jarang ya olahraga dapat average heart rate segini. Ini udah mulai curiga nih dengan kualitas heart rate sensornya. Kemudian jarak yang ditempuh 3,2 km, kemudian laju atau pace rata-rata. Kemudian digeser lagi paling bawah di sini ada zona heart rate. Jadi simple banget ya, meskipun ada altimeter, barometer, di sini tidak ada laporannya. Dan tidak ada SPM, tidak ada cadence. Jadi sangat simple. Fiturnya paket lengkap, tapi data laporan olahraganya paket seadanya. Sekarang kita lihat data laporan di aplikasi David. Apakah sama persis atau lebih lengkap lagi? Kita masuk ke bagian olahraga, kemudian lihat catatan latihan di atas ini, dan ini dia olahraganya. Yang pertama seperti biasa terlihat ya rutenya di situ dan semuanya merah. Semuanya merah. Kalau kita lihat ke sini ya, lambat. Ini gak sesuai. Ya gak sesuai. Karena larinya gak lambat, tapi di sini catatannya lambat dan di sini warna merah itu lambat. Oke, sebelum kita lanjut ya, di bagian atas ada tombol share. Kalau kita klik di sini ada share ke Strava. Jadi untuk share data ke Strava-nya memang tidak otomatis, manual melalui tombol share yang ada di pojok kanan atas ini. Kemudian kita geser lagi ke bawah, di sini ada summary yang sama persis dengan yang diperlihatkan tadi di smartwatch ya. Waktu, kecepatan, kalori, kemudian detak jantung terendah, rata-rata, dan tertinggi. Udah mulai curiga juga di sini ya, detak jantung tertingginya 140. Untuk menjawab itu kita nanti bandingkan dengan heart rate sensor yang lain ya. Kemudian di sini ada bagan atau kurva dari detak jantung yang informasinya cuma kurvanya doang ya, nggak ada terendah, rata-rata, tertinggi. Semuanya ada di summary tadi. Geser lagi ke bawah ada analisis data detuk lagi. Analisis data denyut jantung. Nah, ternyata di aplikasinya pun seminim itu, belum ada kurva untuk atau bagan pace ya. Dan data-data seperti tadi SPM, cadence, elevation. Jadi sangat-sangat minim. Dan ini data setelah share ke Strava. Ada keterangan GPS menjalankan. Tetap ya, bukan lari terbacanya. Kemudian ada keterangan dari mana sumber data ini, yaitu dari David. Bisa dilihat di sini tidak ada heart rate. Jadi tidak ikut di share untuk heart rate-nya.
Cuma ada distance, average pace, elevation gain, dan juga moving time. Dan kalau kita bandingkan dengan data di David, ada perubahan. Pertama tentu distance ya, dari 3,29 jadi 3,27. Ada pengurangan antara 10 sampai 20 meter setelah datanya diupload ke Strava. Tapi untuk pace rata-ratanya sama persis ya, identik di 6 menit 27 detik. Moving time ada perbedaan, 21 menit 8 detik di Strava dan 21 menit 16 detik di David. Tapi mengejutkannya catatan GPS ya, jaraknya itu sama dengan Garmin, 3,29 km. Identik banget ya, 3,29, dan ini jarang-jarang terjadi. Sedangkan untuk kualitas GPS-nya selama olahraga ya, ini lupa saya sampaikan, itu alhamdulillah sih aman-aman juga. Tidak ada putus-putus di jalan, jadi harus lock lagi, nggak pernah terjadi. Dan untuk GPS keluar-keluar jalan ya, nabrak-nabrak pohon atau perumahan, ya itu mah wajar-wajar aja. Jadi silahkan dinilai sendiri gimana kualitas GPS dari smartwatch ini. Ingat ya, ini smartwatch harganya cuma 400 ribuan aja. Jadi kalau kualitas GPS-nya nabrak-nabrak rumah, pas belokan apalagi belokan tajam, banyak pohon, ya harap dimaklum aja. Overall udah pencatatan jaraknya yang sama persis pun itu udah sangat-sangat bagus. Yang sangat saya sayangkan, kecurigaan di awal memang benar-benar terjadi ya. Jadi pas dibandingkan kualitas heart rate-nya itu sangat jomplang. Jomplang banget. Rata-rata di Garmin itu 156 bpm, sedangkan di smartwatch ini Colmi V75 rata-ratanya 117. Saya belum pernah ya olahraga lari rata-rata sampai segitu. Ya banter 150 itu juga paling rendah, atau 140 ya. Itu pun sangat jarang, seringnya antara 150 dan 160-an. Apalagi maksimumnya ya 181 di Garmin, sedangkan di smartwatch Colmi ini 140 tertinggi. Ini jomplangnya benar-benar jomplang gitu ya kualitasnya. Ya meskipun tadi terkesan ya dengan kualitas GPS-nya, tapi ngelihat hasil heart rate sensornya seperti ini, saya nggak bisa ya merekomendasikan smartwatch ini untuk olahraga karena jauh banget dari akurat. Meskipun ini ya mungkin bukan fake ya, cuman pembacaannya jauh banget dari akurat. Padahal kalau kita lihat data pace itu lumayan mirip loh, 6 menit 27 detik dengan 6 menit 24 detik. Jadi smartwatch ini paket lengkap memang ya untuk fiturnya, datanya paket seadanya, dan kualitas heart rate sensornya tidak bisa direkomendasikan. Sayang banget.